Thank you. Ruben sampai, ayah sampai mau sampai nangis loh, udah nangis ya malah. Keren. Bener. Lagu Setengah Hati. Ya. Ini bikin syuting video klipnya di Swiss. Swiss. Sampai sekarang salju juga belum. Wow. Bunda. Sebenarnya lagu ini makna terdalamnya itu setengah hati apa sih kalau yang memang mau diutarakan dari isi hati Onyo? Hah? Kenapa Kal? Gimana tadi setengah hati? Setengah hati. Iya. Lagu Setengah Hati ini gimana ya? Ayu juga kalau diceritakan proses lagu ini waktu Ya itu. lagu setengah hati ini apa? Maksudnya setengah hati Maksudnya kenapa? tuh ungkapan gitu. isi hati apa? Ungkapan hati Ayah yang jelasin. Ayah yang jelasin ayah. Jadi kalau ditanya ini cerita berdasarkan Onyo enggak Ya. ya. Jadi lagu ini lagu yang memang sudah di challenge sama Baby Romeo sebenarnya gitu. Ciptaan Jadi, Baby Romeo. Baby Romeo. Luar biasa. Ini biar kalian tahu ya, Baby Romeo itu termasuk pencipta lagu yang Ya, jadi gini, kalau aku bukan ngeliat itu Nyavi, tapi karena memang Onyo ini harus punya banyak, asik gila yang goreng telur tuh. Ini bukan mas itu, tapi bagaimana Onyo harus bisa berkolaborasi dengan banyak musisi besar. Dan salah satu warna musik Onyo kan, Onyo ini juga suaranya kan belum lepas total maksimal. Seperti waktu Onyo awal-awal ya. Jadi saya malah takutnya kalau dipaksakan malah pecah gitu. Jadi memilih lagu untuk Onyo itu susah-susah gampang. Apalagi di usia 17 ini ya ketika lagu ini didengarkan ya harus dijelaskan dulu artinya gitu. Baru dia bisa masuk ke dalam lagu itu. Jadi memang ya kita punya seseorang tapi ternyata kita nggak bisa milikin dia sepenuhnya, hanya setengah hatinya dia aja. Tapi ini bukan cerita dia, ini lagunya udah jadi. Ya. Oh gitu. Tapi mudah-mudahan lagunya meledak di pasaran. Seperti lagu-lagu Onyo yang sebelumnya yang selalu meledak dan jadi hits. Amin. Dan ini sekarang juga ada yang meledak. Berita update-nya Ruben Onsu meledak. Kita lihat beritanya. Bahaya. Tanpa banyak ada yang tahu, di balik keceriaan ayah Bensu, ternyata ia sempat dilarikan ke ICU loh. Aduh. Karena mengalami kekurangan darah sampai harus transfusi 5 kantong darah. Bahaya. Yuk kaget ayah ya. It's okay. Next nih menurut. Nah, ini juga berita yang kita pengen dengar langsung dari Ruben. Apa sih yang terjadi waktu itu Ben? Sampai anak-anak nangis, kita juga ikut sedih juga ya. Iya, parah loh. Jadi gini, ya memang nggak banyak yang tahu. Tapi kalau dari tim Ketawa Itu Berkah, Mbak Jess tahu gitu. Ceritain update-nya. Kronologinya memang aku sama istriku tuh rajin untuk cek kesehatan per 2 bulan. Kadang per 3 bulan gitu. Jadi Pasti aku jadwalin gitu. dijadwalin. Gue kalau sama mini gue besok udah kayak besok ambil darah. Iya, oke. Besok ini gitu. Jadi Wenda orangnya detail banget untuk diatur semua. Ya biasalah rata-rata istri kita kayak gitu jadi teman berantem kan. Iya, benar. Jadi kayak istri ngangon kita kayak ngangon anaknya gitu. Jadinya dan pada saat kemarin tuh ya oke gitu.
Nah, Tapi itu di ICU gue lihat. Tapi enggak, jadi Iya. pas pagi diambil darahnya pun darahnya nggak cukup. nggak cukup. Akhirnya istriku ngomong sebelum ke Brownies mampir Terus lagi dia ke kan sini. rada ini kan maksudnya ya biasa lah ngambek gitu. Jadi kayak kok darahnya nggak cukup sih, ini gimana gitu. Terus udah kayak gitu udah dicoba kanan kiri gitu. Terus akhirnya maksudnya dia butuhnya berapa tabung, terus baru keambil 2 deh kalau nggak salah. Pas kemarin itu 10. Butuhnya. Iya, 10 tabung. Tapi dia baru keambil 2. Masih jauh dong. Jauh banget. Nah, terus udah kayak gitu akhirnya orangnya balik. Terus aku bilang, kan emang udah harus cek rutin gitu menurut aku. Nggak tahu kenapa aku waktu itu feeling gitu kayak ya udah aku baikin. Ya udah ya, mau apa dulu, mau apa. Dia ngambek, ya udah iya. Ya udah ya, tapi abis ini kamu kesana dulu ya gitu. Pokoknya terserah deh mau ngambek mau apa, tapi kesana deh gitu. Terus akhirnya sebelum ke Brownies dia akhirnya ke tempat cek darah, ambil darah lagi. Nah itu dapat. Dapat, pokoknya udah deh. Terus gue Brownies dulu kan. Jadi habis Brownies, gue pulang makan, memang ada meeting. Terus dia ngabarin status darah kritis. Hah? Jadi selama aku cek darah, orang itu nggak pernah telepon aku, nggak pernah. Ini telepon aku berkali-kali sampai aku bilang kenapa Mbak? Sabar ya, sabar. Ibu tenang dulu, pokoknya baik-baik aja. Ini dokter rujukannya siapa? Hah, maksudnya dokter rujukan apa nih Mbak? Gitu kan bingung gitu. Soalnya darah Pak Ruben ini jatuhnya kritis, saya harus masukin dokter rujukan gitu. Hah? Ya ibu tenang dulu. Jadi aku bingung kan maksudnya gitu. Tapi ternyata darahnya mestinya berapa, dia tuh cuman emang benar-benar 4. 4. Orang manusia tuh darah tuh 18, dia tuh 4,9 kalau nggak salah. Jadi kekurangan darah. Kurang banget, Nah, jadi terus, kurangnya udah jadi parah. pada saat selesai Brownies terus dia ngasih tahu status darahnya kritis. Iya. Hah? Kritis. Tapi gue kayak, gue pasti napak bumi ya. Gue masih, ya rasa pengen pingsan nggak ada. Normal gitu lah ya. Ya normal aja karena gue di Jumat itu terakhir gue masih ya sama Igun doang. Terus sama Wendy udah bercanda ya kayak biasa aja gue di Brownies gitu. Jadi rasa lemes nggak ada. Ini nggak ada gitu. Ya pusing-pusing ya karena mungkin makan kan bisa jadi hal banyak yang sebabnya gitu. Dan dari situ aku bilang gini. Maksudnya kan ke Semarang. Langsung ke rumah sakit aku bilang enggak. Tadi mau ke Semarang, iya nggak jadi ke Semarang kata gitu. Mau ke rumah sakit dulu enggak. Jadi saya tuh nyelesain tugas saya dulu di Ketawa Itu Berkah. Karena kan pada saat di Ketawa Itu Berkah kan Raffi nggak ada, Anwar nggak ada, ya kan? Iya pas yang Kamis itu iya ya. Ini gak enak Iya. hati dong, lu malah oh iya. Itu maksudnya sindiran. Enggak. Dia tuh Enggak, jadi Mas, dalam keadaan sakit, dia kerja, kita Iya, nggak ada. tahu. Itu sindiran, lu malah oh iya. Lah kan gue bilang, gue udah tahu oh iya. Iya kita nggak ada berdua. Biasa kalau Pak Ruben untuk kerja program sendiri. stripping kan masing-masing siapa tahu nanti suatu saat gue begitu kan lo yang jaga kan Iya itu kan, biasa. gitu. Jadi saling Jadi handle, pas kemarin itu memang benar-benar nggak ada kalian terus cuman gue ada Denny ada Po Alpa yang maksudnya waduh ini nggak ada yang ngejagain benang merah ya gitu. Terus gue ngomong sama istri gue gini kasih saya waktu kayaknya sih bisa deh sampai Ketawa Itu Berkah badannya gitu. Ya jadi di Ketawa Itu Berkah itu waktu bercanda jinian itu ya masih jorok-jorokan di styrofoam gitu. Kayak main kayak biasanya. Iya main gitu. kayak biasanya aja gitu. Jadi nggak ada yang buat saya jadi kepikiran tadi. Jadi justru kepikirannya karena kritis. Tapi kok ini gue masih ngeh yang ngeliat orang gitu. Iya. Masih paham. Nah pada saat itu Onya jemput saya ke dalam studio. Tapi saya udah bilang sama Ibu Endi semuanya yang nganterin. Saya bilang ya udah Onyo aja yang wakilin saya ke Semarang gitu. Jadi kayaknya saya nggak ke Semarang tapi jangan cerita sama Onyo dulu gitu. Takutnya dia malah nggak mau berangkat. Akhirnya semuanya malah dia nggak berangkat malah bikin saya kepikiran malah ngecewain banyak orang di sana kan. Akhirnya terus saya pergi ke rumah sakit udah diantar ya masuk udah pasrah tuh ya. Nggak mau pakai kursi roda nggak jalan aja saya bilang saya jalan aja gitu karena jaraknya juga dekat ke UGD-nya dan pada saat jalan itu dokter langsung bilang Mas Ruben maaf kayaknya belum bisa dikunjungin dulu jadi saya harus dirawat dok gitu iya
Tapi maaf Mas Ruben nggak bisa di ruangan dulu, kita langsung masuk ICU ya. Oh oke. Jadi pas gue duduk datang tuh semua. Dokter, suster masang berat, gue diem aja. Terus baru diginiin, Mas Ruben emang nggak ngeh ya? Tangannya, kakinya itu udah nggak ada darahnya loh. Gitu, hah? Jadi ya udah putih banget, ternyata udah putih banget gitu. Jadi ya gue kan nggak ngeh, nggak dirasa-rasa gitu. Jadi nggak ada yang kayak gini nih, darah gininya nggak ada gitu. Darah gininya nggak ada. Jadi di kaki juga udah putih semua sampai diginin kakinya itu nggak ada. Apa itu karena apa? Karena kurang makan atau kecapean atau ada apa? Sampai mengakibatkan lu sampai kurang banget darahnya. Kalau kata dokter. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau kurang darah itu. Nah pada saat itu akhirnya gue disuruh nunggu. Karena kurang darah itu gue disuruh nunggu karena harus dapat kiriman darah dari PMI. Jadi harus masuk malam itu 8 kantong. Gitu. Jadi saya bilang, oh iya dok, Ibu Sarwendanya mana? Jangan dikabarin dulu karena kemarin saya ada janji sama Rosa. Saya mau datang. Jadi biarin istri saya juga yang wakilin saya ke sana gitu. Jadi ya saya masuk ICU berdua sama Pak Roy aja dianterin gitu sama Iksan. Oja nunggu di bawah, ya udah diem. Jadi nggak boleh ada yang ngabarin istriku sampai selesai acara konser baru dikasih tahu secara kondisi gitu. Tapi drivernya Wenda udah tahu gitu statusnya. Makanya pada saat di ICU itu gue bener-bener nggak ngehin diri, nggak sadarin aja gitu. Dan ya normal biasanya aja. Gak ada kamu rasain sakit apa gitu gak ada Kak? Kalau sakit rasa sih lebih di bagian kepala ya, yang ya. Pusing gitu? Ya pusing, tapi kan itu kan mungkin masih ada batas normal gitu. Tapi kan kemarin kalau sama dia kan kalau udah masuk rumah sakit itu semuanya dicek gitu. Mumpung sekalian di rumah sakit sekalian dicek. Akhirnya ya memang ya ada beberapa yang mungkin gak bisa aku cerita secara on air gitu. Secara sakitnya yang memang ada di bagian kepala juga. Jadi ya happy aja. Kuncinya karena saat gue sakit kemarin ya nggak ada larangan makanan, nggak ada apapun itu, tapi ya kuncinya ya happy gitu. Dan seneng ketika ya sebenarnya apa ya, aku minta maaf juga sama istriku gitu ya. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya tujuannya bukan untuk bohong, tapi nggak mau ngerepotin, nggak mau nyusahin gitu ya. Jadi ya saya ada satu sakit yang memang saya nggak kepingin dia tahu gitu, karena takutnya dia nangis pasti saya kepikiran, dia sedih pasti saya kepikiran. Jadi kuncinya harus di dianya happy, sekelilingnya, jadi baru saya happy pastinya. Tapi kalau seandainya di kondisi kemarin ya saya bilang setelah tahu dari hasil yang apa MRI apa tuh? MRI gitu ya. Jadi ya memang istriku pelajari lagi. Ya memang untuk bagian kepala itu kan sensitif ya gitu. Jadi saya cuman memindset pikiran sekarang ini harus happy ya. Harus happy. Dan saya yakin gak ada sesuatu yang atau sakit yang gak bisa dilewatin gitu. Tapi saya yakin saya yang dipilih Tuhan gitu untuk ngelewatin ini. Makanya saya punya istri yang terus bantu saya terus setiap hari nanya kondisinya, karena ada ya apa ya, buat saya kekuatan terbesar yang saya bisa lawan saat ini adalah ya
support dari keluarga gitu. Support dari itu, dan saya nggak kepingin dikasihanin seperti orang sakit, karena saya percaya itu pasti bisa saya lewatin gitu. Dan terutama saya berada di tengah-tengah istri saya, anak-anak saya gitu. Makanya saya tidak mau sebenarnya terlihat lemah di mata mereka gitu. Jadi ya kuat, sehat gitu. Dan ya mudah-mudahan bisa melewati ini semua gitu. Buat Ruben, kita nggak tahu. Dia juga nggak ngasih tahu kita sama sekali waktu lu sakit di rumah sakit. Kemarin tuh aku tahu gara-gara ini, Jadi malam-malam ada wartawan tuh di depan rumah kan, ada banyak banget. Mereka bilang, Kak minta tanggapan dong buat Kak Ruben. Terus aku bilang, tanggapan apaan? Aku bilang, aku gak tahu kabar apa-apa kan. Kata Kak Ruben sakit, bilang enggak orang itu hoak. Wartawannya pengen ngotot, enggak orang di videonya itu rambutnya putih kok. Aku bilang enggak itu tahun lalu yang dia kan Kak Ruben pernah masuk rumah sakit kan. Terus hari itu juga langsung ngechat Kak Ruben kan. Kak Ruben kenapa? Aku telepon dan ternyata Kak Ruben itu masih ngelanjutin kerja kan waktu itu kan. Aku bilang kayak, Kak Ruben sakit tapi kok masih kuat buat kerja. Kadang aku lihat postingannya juga dari pagi, dia pagi udah kerja. Terus malam-malam itu dia belum tidur. Kayak gitu loh. Memang apapun itu, ya setiap orang kan punya pilihannya masing-masing. Kayak kita ngerti mungkin Ruben gak ngasih tahu kita karena dia juga gak pengen kita panik. Tapi kita percaya kok, kita kenal sosoknya Ruben Onsu, kuat, orang yang kuat dalam macam apapun. Sebagai ayah dia kuat, sebagai laki-laki juga dia hebat. Kita pasti percaya apapun itu Ruben pasti bisa terus kuat dan kuat. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi tetap di Ketahui Itu Berkah.